الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pagi hari yang cerah setelah semalam kita diguyur hujan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu anugerah di atas anugerah, nikmat di atas nikmat. Nikmat hujan dan nikmat dijadikan kita berada di bulan Ramadan, nikmat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, diberi kesempatan oleh Allah dan kemudahan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqomah di jalannya, terutama di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya tidak banyak yang diharapkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya seorang hamba diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu anugerah yang terbesar baginya. Karena dengan sebab keampunan tersebut atau pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti seorang hamba akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang hamba tatkala ia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang mulia atau musim yang mulia ini, seorang hamba wajib untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjalankannya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan istiqomah di atas jalan ketaatan tersebut. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bulan Ramadan tidak lain dan bukan adalah bilangan-bilangan hari antara 29 sampai 30. Ketika seorang yang beriman mampu untuk memanfaatkan momen yang terbaik ini, satu bulan ini, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, walillahi utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka, dari api neraka. Untuk itulah para jamaah yang dirahmati Allah, perlu kiranya kita menetapkan diri, istiqomah diri di beberapa hari di bulan Ramadan ini, dan selanjutnya kita nanti akan terbiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullahu taala, istiqomah dalam arti sesungguhnya adalah kita menetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatannya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat tentang masalah istiqomah ini. Salah satunya adalah di dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian ia istiqomah di jalannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka niscaya malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu,
Para malaikat berseru, janganlah engkau takut dan janganlah engkau khawatir. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira kepada mereka tentang surga di mana mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalamnya. Kaum muslimin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalimat istiqamah, tsumastaqamu. Setelah mengucapkan kalimat qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian para malaikat menyeru kepada orang-orang yang istiqomah, yang mengatakan qalu rabbunallah, mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah di jalannya. Para malaikat menyeru, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu khawatir. Apa yang ditakutkan dan apa yang dikhawatirkan? Janganlah kamu takut akan apa yang akan kamu hadapi di hari esok, yaitu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau berada di hari kiamat, ketika engkau ditimbang nanti amalan-amalanmu di hadapan Allah. Janganlah engkau takut, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya, akan senantiasa memberi janjinya. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih dari apa yang engkau tinggalkan di dunia, anak-anak, istri, saudara-saudara, dan seluruh orang-orang yang terdekat dengan kamu, bahwasanya sesungguhnya mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir terhadap mereka, karena mereka akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang istiqomah diberikan surga oleh Allah, diberi kabar gembira akan surga, karena ini menjadi satu konsekuensi al-jaza min jinsil amal, yaitu pahala sesuai dengan amal perbuatan. Karena perbuatan istiqomah merupakan perbuatan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan membalas dengan sesuatu yang agung pula, yaitu surga. Di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian ia istiqomah di dalamnya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan di dalam hati mereka dan tidak pula mereka bersedih, karena mereka mendapatkan surga. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka itulah adalah orang-orang penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Ini merupakan al-jaza min jinsil amal, perbuatan atau balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, istiqomah di dalam apa kita sehingga kita akan mendapatkan pahala-pahala sedemikian ini? Para ulama, para mufassirin mengatakan istiqomah, ya, yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid merupakan satu pintu dan satu jaminan seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunianya sebelum di akhiratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka agar dimasukkan ke dalam surga bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka juga yang mengatakan selain istiqomah di atas tauhid, maka kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya, karena ini merupakan inti dari seorang hamba itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk menuju ke surga. Meskipun kita ketahui ma'asyiral muslimin bahwa amalan kita sekali-kali tidak akan menggantikan kita dengan surga, artinya amalan kita sekali-kali tidaklah menjadi pengganti surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan amalan yang kita lakukan ini merupakan satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merahmati kita, sehingga karenanya Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan
sebagai sebab untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa istiqomah adalah kita istiqomah di dalam melaksanakan ikhlas. Karena sesungguhnya ikhlas di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seluruh amalan-amalan akan diterima oleh Allah kecuali melalui pintu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali hanya menyembah kepada Allah secara ikhlas di dalam agamanya. Maka ketika mereka beristiqomah di dalam melakukan amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ini. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana lantas kiat-kiat apa saja yang akan kita lakukan agar kita mudah di dalam melakukan istiqomah di jalan Allah, terutama di bulan kemuliaan ini. Kaum muslimin, sesungguhnya dengan adanya bulan ini, yaitu bulan Ramadan, bulan kemuliaan, dan kita berada di dalamnya, sejati atau sedari awal ketika kita ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan kita akan menjanjikan ketaatan tersebut untuk kita lakukan selama bulan Ramadan ini, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala sudah akan memberikan kemudahan kepada kita. Dan janganlah kita khawatir kaum muslimin, karena bulan ini memang bulan rahmat, karena memang bulan ini adalah bulan maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Bahkan di dalam hadis yang sering kali kita ulangi, bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka dan membuka pintu surga. Menutup pintu neraka sebagai ungkapan bahwa minimnya perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan di bulan ini, dan membuka pintu surga karena saking banyaknya perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan soleh yang dilakukan di bulan ini. Maka dengan kita menancapkan diri kita, hati kita untuk melakukan satu amalan ketaatan di bulan ini, maka itu sudah satu apa? Satu hal yang dapat mendorong kita untuk mudah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, hal ini juga perlu direalisasikan dengan amal perbuatan. Karena tidaklah mungkin seorang hamba hanya berniat di dalam hatinya untuk melaksanakan ketaatan, manakala ia tidak melakukan atau tidak mewujudkannya dengan amal nyata, dengan amal perbuatan yang akan dia lakukan di bulan ini. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan para jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita memahami kembali, menghayati kembali akan makna tauhid, akan makna syahadat kita la ilaha illallah. Karena tentunya syahadat kita yang selalu kita dengungkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini merupakan salah satu hal yang dapat mendorong kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salah satu hal yang dapat menjadikan Allah meneguhkan diri kita, jiwa kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, yutsabbitullahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, bil qauli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, beliau bersabda, annal muslim, sesungguhnya seorang muslim, ya, idza qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fi qabrihi inda mautihi, seorang muslim jika ia ketika meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wa dzalika huwa qauluhu ta'ala yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah meneguhkan
jiwa atau hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, al-qaul tsabit fil hayatid dunya fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Maka seorang muslim jika ia mengatakan ya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini merupakan kalimat yang akan meneguhkan jiwanya. Tentunya kalimat la ilaha illallah bukan sekedar ucapan saja para jamaah, dia akan senantiasa hadir di tengah-tengah kita, terutama di waktu-waktu genting, yaitu waktu tatkala kita menghadapi sakaratul maut. Karena kalimat ini selalu kita amalkan, selalu kita amalkan konsekuensinya, selalu kita jalankan konsekuensinya. Maka kalimat ini bukan sembarang kalimat, tidak menjadi satu jaminan tatkala seorang hamba mengulang-ulang kalimat ini, namun kemudian ia tidak memahami kalimat ini dan tidak pula menjalankan konsekuensinya, lantas kalimat ini akan hadir di tengah-tengah dirinya tatkala masa-masa genting seperti yang ia hadapi ketika sakaratul maut. Maka ini merupakan salah satu janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba akan meninggal dunia dan dikuburkan dan ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itulah kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Baik. Ini yang pertama para jamaah. Maka hendaknya sekali lagi amalan bulan Ramadan yang kita lakukan, baik itu puasanya, baik itu qiyamul lailnya, baik itu membaca Al-Qur'annya, baik itu sedekahnya, bahkan umroh yang kita lakukan di bulan Ramadan, seharusnya kita lakukan ini sebagai konsekuensi wujud nyata dari perwujudan kalimat la ilaha illallah, bahwa kita benar-benar melakukannya ini karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada hal-hal apapun yang mendorong kita untuk melakukan seluruh amalan ini kecuali hanya untuk mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai konsekuensi untuk mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai wujud jalan agar kita bisa istiqomah adalah sering-sering membaca dan menghayati ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tujuannya adalah untuk meneguhkan hati kita dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Meneguhkan hati kita dan meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita mengetahui para jamaah yang dirahmati Allah, malaikat Jibril senantiasa datang menghadap menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan tidak lebih adalah untuk apa? Untuk membacakan Al-Quran di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Quran yang dibacakan kepada Nabi itu sering kali dibacakan oleh malaikat Jibril, namun terus saja malaikat Jibril mengucapkannya, mentalkin Nabi SAW dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meneguhkan jiwa Nabi SAW, hati Nabi SAW, dan sebagai mau'idah, sebagai pengingat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil mu'minin." Katakan ya Muhammad, malaikat Jibril turun kepadamu dengan membawa Al-Qur'an itu, ya, dengan membawa Al-Qur'an bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin, yaitu agar meneguhkan hati orang-orang yang beriman, ya, yuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra, dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ini merupakan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'anul Karim, ya, yang kita baca, yang kita hayati dan kita menjalankan maknanya, ini merupakan salah satu sebab yang mengantarkan kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini kaum muslimin, bulan Al-Qur'an, momen yang sangat tepat ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan.
Ini merupakan satu isyarat bahwa kita seyogyanya di bulan Ramadan ini hanya memperhatikan Al-Quranul Karim. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, jangan kemudian kita tinggalkan Al-Quranul Karim. Kita baca Al-Quranul Karim, kita lebih menghayati lagi Al-Quran. Bila perlu kita apa? Kita membuat halaqah Al-Quranul Karim, kemudian kita memahami maknanya, ayatnya, kita merujuk tafsiran para ulama supaya menjadikan hati kita teguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi hati kita untuk apa? Untuk melakukan amalan-amalan soleh dan tidak berat untuk melakukan amalan-amalan soleh di bulan ketaatan ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, hal yang ketiga yaitu menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu langkah untuk melakukan istiqomah di jalan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sungguh melakukan ketaatan membutuhkan kesabaran. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa kesabaran itu tidak hanya kita ketika kita menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk saja. Namun kesabaran ini akan sangat diperlukan terlebih tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan ini adalah berat bagi orang-orang yang berat untuk melakukannya, dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang melakukannya dengan seiring taufik dan ridha Allah Subhanahu wa taala serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala selalu saja mengingatkan kepada kita agar kita meminta tolong kepada Allah melalui perantara sabar dan sholat di dalam melakukan apapun saja, terutama di dalam masalah ketaatan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah tolong kalian kepada Allah dengan perantara sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin, dan sesungguhnya hal yang demikian ini sulit, berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin, yang percaya bahwa dia akan berjumpa dengan Rabb-nya, dan dia tidak akan dirugikan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah, dan mintalah tolong kalian kepada Allah melalui perantara sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang sabar. Nah, di dalam menatapi amalan-amalan ini tidak bisa kemudian kita melakukan amalan itu jeglek langsung begitu saja, tidak, tapi perlu dengan tahapan-tahapan para jamaah. Tahapan-tahapan yang kami maksud ini adalah hendaknya kita melakukan amalan tersebut kontinu walaupun sedikit. Kontinu walaupun sedikit. Ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sejatinya ketika kita melakukan satu amalan, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya dari amalan tersebut. Bukan banyaknya dari amalan tersebut. Namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kualitas dari amalan tersebut. Ketika kita sholat, katakan kita sholat tarawih, katakan dengan 23 rakaat. Dengan 23 rakaat. Rakaatnya banyak, ya, banyak. Namun kita lakukan dengan sembrono. Kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Nabi SAW. Apakah jumlah rakaat yang 23 ini akan mendapatkan manfaat bagi kita? Tidak, para jamaah yang dirahmati Allah. Justru amalan yang sedikit itulah yang kita lakukan jika kita kontinu di dalamnya dan menetapinya sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka inilah yang rentan untuk diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicintai, amalan yang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah amalan yang paling kontinu dilakukan, paling ajak dilakukan, walaupun amalan tersebut sedikit. Salat witir, salat qiyamul lail, katakan salat witir, kita melakukan setiap harinya 3 rakaat, itu lebih baik para jemaah. Kita lakukan setiap harinya 3 rakaat, tapi ajak, tapi kontinu setiap malam. Itu lebih baik daripada kita melakukannya 23 rakaat atau lebih rakaatnya, tapi hanya sekali itu saja dalam beberapa tahun atau dalam beberapa bulan.
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Janganlah engkau menjadi seperti fulan. Kana yaqumul lail tsumma taraka qiyamal lail. Dia itu orang yang biasa melakukan qiyamul lail, tapi ternyata dia melakukan atau meninggalkan apa? Meninggalkan qiyamul lail dalam waktu yang lama. Ini merupakan satu petunjuk dari Rasulullah SAW agar kita apa? Melakukan amalan tersebut ajak, continue, istiqomah, walaupun hanya sedikit. Ini merupakan satu standar di dalam kita melaksanakan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, hal-hal yang dapat membantu kita untuk melakukan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memahami bahwa kita hidup di tengah-tengah manusia ini, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu bersama mereka. Kita selalu bersama kawan-kawan, teman-teman sejawat dan sebagainya. Baik kita ketika kita berada di masjid, ketika kita berada di jalan, ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di rumah, dan ketika kita berada di tempat-tempat lainnya, pasti kita akan membutuhkan teman. Maka pilihlah teman di antara mereka itu adalah teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh ini adalah teman-teman yang selalu memberikan nasihat kepada kita, selalu mendorong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan apresiasi kepada kita jika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong kita terus untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan selalu mengingatkan kita tatkala kita lalai, mengingatkan kita tatkala kita lalai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman yang sejati, teman-teman yang perlu kita temani, yang perlu kita bergaul dengannya. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, betapa seseorang yang soleh pada awalnya dia soleh, kemudian di akhirnya dia menjadi orang yang tidak soleh. Karena apa? Karena pertemanan, karena pengaruh dengan temannya. Karenanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan sangat terpengaruh dengan agama temannya. Seseorang itu sangat terpengaruh di atas atau berada di atas agama temannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berteman. Karena ini yang akan menentukan kita nanti apa? Istiqomah di jalan Allah atau tidak. Beda dengan orang yang mempunyai teman yang tidak selalu menasihati kita ketika kita lalai para jamaah. Dibiarkan kita begitu saja dengan apa? Dengan kesesatan kita, dengan kelalaian kita dan sebagainya. Maka teman ini tidak akan memberikan manfaat kepada kita sama sekali. Maka jauhilah teman-teman seperti ini. Nah, di bulan Ramadan inilah pantasnya kita mendapatkan teman-teman seperti ini. Beda ya, dan sangat mudah para jamaah mengenali teman-teman yang soleh. Sangat mudah mengenali teman-teman soleh, apalagi ketika di bulan-bulan kemuliaan ini. Lihatlah saja mereka ketika kontinu mereka di dalam masjid. Ketika ada seseorang yang kontinu di dalam masjid melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia adalah salah satu ciri teman-teman yang soleh. Kita bisa berhubungan dengannya, kita bisa bermuamalah dengannya dan berbincang-bincang dengannya dalam masalah-masalah agama yang dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kelima para jamaah yang dirahmati Allah, dan ini adalah hal yang terakhir. Sejatinya banyak sekali kiat-kiat di dalam kita melakukan istiqomah, adalah senantiasa kita mempelajari sirah Rasulullah SAW dan sirah orang-orang pendahulu kita. Karena kenapa kita mempelajari sirah mereka? Karena kehidupan mereka sudah kita mengetahuinya. Mereka sudah merasakan pahit dan getirnya di dalam jalan dakwah ini. Mereka sudah merasakan pahit dan getirnya di dalam jalan dakwah ini. Dan mereka juga mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dari pahit dan getir yang mereka rasakan di jalan dakwah mereka ini. Karena itulah para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita mempelajari sirah mereka,
dengan kita mempelajari ya sepak terjang hidup Nabi SAW dan kehidupan para sahabat serta ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka berjihad, berjuang di dalam menundukkan hawa nafsu mereka untuk meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita pelajari para jamaah yang dirahmati Allah. Sungguh para ulama dulu pernah berkata, sesungguhnya ada seseorang yang meninggal, namun kata mereka, namun tahyal qulubu bidzikrihim, hati kami itu senantiasa hidup ketika kami itu mengingat mereka. Hati kami senantiasa hidup tatkala kami mengingat mereka, mengingat perjuangannya di dalam Islam, mengingat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Dan mereka juga mengatakan, sungguh ya, ada orang-orang yang hidup tapi mata kita ini dibutakan dengan apa? Dengan perlakuan-perlakuan mereka, maksiat yang mereka lakukan. Karena orang-orang yang hidup tatkala mereka hidup tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini yang tidak bisa kita ambil suri toladan dari mereka. Maka dengan kita melihat sepak terjang para ulama-ulama terdahulu, para salafus saleh ridwanullah alaihim, maka hal ini dapat mengantarkan kita dan menumbuhkan jiwa kita untuk selalu